Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Dengarkanlah seruan hati anak-anak Anda. Bersama saya Paulus Wiratno, masih dalam acara Making Life Better. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, di dalam edisi kali ini kita masih membahas mengenai ayah sebagai seorang sahabat. Dan sebagai seorang sahabat kita perlu mendengar, kita perlu memahami, kita perlu mengerti anak-anak kita. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditulis oleh Doug Webster. Doug mengadakan sebuah penelitian mengenai suara hati seorang anak terhadap ayahnya. Dan dari penelitiannya dia menyimpulkan inilah kata-kata yang disuarakan oleh anak-anak. Kata-kata mereka mengungkapkan berbagai perasaan, termasuk pengharapan, rasa takut, rasa bersalah, rasa bangga, dan rasa ingin tahu. Namun ketika saya memilah-milahnya, saya berakhir dengan 11 pesan kunci dari anak-anak, kata Bapak Doug Webster. Dan 11 kata itu atau 11 kalimat itu berbunyi seperti ini. Dan ini keluar dari hati anak-anak. Ayah, aku sayang kepadamu. Ayah, terimalah aku. Jangan sakiti aku. Ayah, berhentilah menyakiti dirimu. Ayah, temanilah aku. Ayah, dengarkanlah aku. Maafkanlah aku. Bersikaplah apa adanya denganku. Ayah, percayalah kepadaku. Ayah, biarkanlah aku sendiri. Ayah, aku berterima kasih kepadamu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat-kalimat itu mungkin tidak terucap langsung dari anak-anak kita, atau kita tidak mendengarkan langsung dari mulut mereka. Tetapi itulah yang ada di benak mereka. Anak-anak kita rindu supaya sebagai seorang ayah kita memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita. Karena kasih sayang adalah kebutuhan kehidupan. Saudaraku, seorang anak juga membutuhkan apa yang dinamakan dengan penerimaan. Kita diminta untuk menerima anak-anak kita apa adanya. Tanpa harus membanding-bandingkan. Tanpa harus membeda-bedakan apapun kelebihan dan kekurangan mereka. Sebagai seorang ayah, kita diminta untuk menerima anak kita apa adanya. Berapa banyak di antara anak-anak kita yang sakit hati kepada ayahnya, karena ayahnya selalu membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Mungkin anak Anda kurang pandai, mungkin anak Anda kurang berprestasi. Janganlah Anda kemudian membandingkan dengan si A, si B, si Budi, si Tono yang lebih hebat, yang ranking di kelas, yang bahasa Inggrisnya bagus, yang selalu dapat piala atau hadiah. Anak-anak kita lahir dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Mereka membawa kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Terimalah anakmu apa adanya. Karena di dalam lubuk hati setiap anak ada sebuah cerita. Ayah, terimalah aku apa adanya. Anak-anak kita juga ingin supaya ayahnya itu memperlakukan mereka dengan baik. Jangan sakiti aku, ayah. Itu adalah suara hati anak-anak kita. Saudaraku, berapa banyak kita mendengar seorang ayah yang tega memukul, menganiaya, bahkan sampai membakar anaknya sendiri. Bukankah mereka adalah buah kehidupan kita? Mereka adalah darah daging kita. Mengapa engkau begitu kejam terhadap anakmu sendiri? Jauh di lubuk hati setiap anak ada sebuah kerinduan supaya ayahnya berlaku baik. Ayahnya berlaku lembut. Ayahnya menyayangi anak-anaknya. Kalau ada seorang ayah yang kadang-kadang melampiaskan kemarahan dan menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, menjadi sasaran kompensasi, berhentilah sekarang untuk menyakiti anakmu. Jangan lagi menyakiti anakmu. Anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Mereka adalah titipan, mereka adalah pusaka, mereka adalah warisan, titipan dari Tuhan. Kita diminta untuk menjaga dan membesarkan mereka, karena Tuhan sudah punya rencana untuk kehidupan mereka. Setiap anak juga rindu supaya ayah menjadi seorang teman bagi mereka. Ayah,
temanilah aku. Saudaraku, ini kadang-kadang menjadi pergumulan kita sekalian. Sebagai seorang ayah, kita dituntut untuk bekerja keras, kadang-kadang meluangkan waktu kita habis untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bekerja dengan keras, dan akibatnya kita mengorbankan waktu bersama-sama dengan anak kita. Jauh di lubuk hati setiap anak, ada sebuah jeritan, ada sebuah keinginan agar ayahnya bisa menjadi sahabat bagi mereka. Tempat untuk mencurahkan hati, tempat untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan unek-unek, dan tempat untuk mengadu. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saudaraku, lebih jauh, Bapak Doug Webster mengatakan bahwa seruan hati seorang anak adalah agar ayahnya cukup dekat dengannya untuk menjalin hubungan, bukan semata-mata tinggal bersama-sama. 5 dari ke-11 pesan itu menggambarkan kebutuhan akan hubungan. Aku sayang kepadamu, terimalah aku, janganlah sakiti aku, ayah. Ayah, berhentilah menyakiti dirimu dan temanilah aku. Pernyataan-pernyataan itu memberikan kesan bahwa mereka ingin supaya ayah menjadi orang yang terdekat dalam kehidupannya. Dekatlah denganku atau jangan mengusirku. Aku ingin cukup dekat denganmu untuk menjalin hubungan. Seorang anak perlu tidak hanya mendengar, namun juga merasakan pesan ayahnya bahwa kamu adalah milik ayah dan ayah ingin kamu dekat dengan ayah. Para ayah yang paling dapat menjalin hubungan ini dengan anak-anaknya antara usia kelahiran hingga usia prabelasan. Pesan-pesan monolog dari seruan hati yang pertama dari seorang anak, yaitu jalinlah hubungan denganku, dapat didengar dan dijawab lama sebelum sang anak mencapai usia mampu menalarkan. Suatu pengertian dari hati ke hati dapat dikembangkan sebelum hubungan dari pikiran ke pikiran. Anak-anak berusia 5 tahun mengetahui apakah mereka disayang, diterima, atau merasakan rasa aman. Mereka mungkin saja tidak mengungkapkan kebutuhan mereka untuk bersama dengan ayah, namun mereka sungguh menghargai dan tergantung pada waktu yang mereka lewatkan bersama dengan ayah. Itulah sebabnya mengapa banyak pernyataan anak-anak datang dari anak-anak berusia belasan serta prabelasan. Anak-anak yang lebih kecil usianya juga merasakan seruan ini, namun tidak dapat mengutarakannya. Lalu kembali kepada anak-anak kecil, terutama yang berusia prasekolah, memang memiliki cara untuk mengkomunikasikan hasrat-hasratnya dengan menangis. Apakah mereka menginginkan jawaban lisan dari kita para ayah? Tidak. Cukup dengan perbuatan. Tunjukkanlah kasih dan penerimaan kepadaku, katanya. Hentikanlah perilaku yang menyakitkan. Lewatkanlah waktu bersamaku. Kata-kata seorang ayah sangat berharga pada tahapan ini, namun sekunder sifatnya. Sikap, nada suara, dan perbuatan adalah lebih penting daripada kata-kata. Itulah tulisan Pak Doug Webster yang memberikan sebuah penjelasan yang sangat menarik bagi kita sekalian sebagai seorang ayah. Dikatakan bahwa anak-anak walaupun masih kecil, walaupun mereka masih 5 tahun, masih 4 tahun, walaupun mereka tidak bisa mengungkapkan dengan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi jauh di setiap lubuk anak-anak kita ada sebuah keinginan yang tidak terucap. Ayah, terimalah aku apa adanya. Ayah, jangan sakiti aku. Ayah, lewatkanlah waktu bersamaku. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saudaraku, inilah kerinduan seorang anak. Dan saya harap mereka tidak akan terus meminta dan menangis dan meronta dan berteriak. Karena apa? Karena kita sebagai seorang ayah telah memenuhi tanggung jawab kita, meluangkan waktu bersama dengan mereka. Bukankah the best gift
for our children is time. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah waktu bersama dengan mereka. Jangan sampai anak-anak kita rindu. Jangan sampai anak-anak kita akhirnya nanti menangis dan mereka tidak pernah puas dan punya kepahitan dengan ayah mereka. Mari kita menjadi seorang ayah yang bisa dikenang. Seperti apa yang dilantunkan oleh Coach Plus. Ayah. Inilah lagu yang akan mengakhiri Making Life Better untuk kali ini. Selamat mendengarkan. Ayah, betapa ku agungkan, betapa ku harapkan. Ayah, betapa kau berpesan, betapa kau doakan. Ayah, betapa pengalaman dahulu dan sekarang. Ayah, rambutmu telah memutih, cermin suka dan sedih. Ayah, cerita akan kembali, riwayat yang indah waktu dahulu. Ayah, ku takkan bosan mendengar riwayat waktu kau muda perkasa. Oh, ayah, kau dapat merindukan, kau dapat mengenangkan. Ayah, waktu terus berlalu sampai ke anak cucu. Ayah, ku takkan bosan mendengar riwayat waktu kau muda perkasa. Oh, ayah, kau dapat merindukan, kau dapat mengenangkan. Ayah, waktu terus berlalu sampai ke anak cucu. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC 2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira,
Bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak, mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.